Selamat sore untuk Bapak dosen pengampu kami, dosen pengampu mata kuliah keterampilan menunting, Bapak Ahmad Yudi, SPD dan MPD. Kami di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota yang pertama yang mempresentasikan yaitu Saudari Dwi Friska Borugirsang. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Saat ini saya akan menampilkan PPT saya. Kasus yang pertama, peneliti sudah bekerja untuk suatu proyek terhadap anak-anak dan kekurangan gizi serta HIV/AIDS di Papua Guinea dengan lembaga swada masyarakat Christian Children Fund atau CCF. Di sini ada alternatif suntingan dapat kita lihat bersama, dan di sini juga saya telah menyampaikan pendapat saya tentang analisis yang telah dilakukan, di mana terdapat di sini pada kata suatu dalam kasus ini lebih cocok digunakan karena suatu di sini menunjukkan hal yang lebih teliti atau lebih dari satu. Begitu pula dengan kata terhadap dan kata tentang. Kata terhadap lebih menunjukkan arah tujuan, tetapi kata tentang mengartikan hal atau perihal sehingga penggunaannya di sini lebih tepat. Selanjutnya kata dan dihilangkan, yang kemudian kata kekurangan juga ditambahkan awalan ber yang membuat kalimatnya lebih efektif dengan arti penelitian yang ditujukan pada anak-anak berkekurangan gizi serta HIV/AIDS. Selanjutnya penambahan new pada nama negara Papua New Guinea karena penyebutan nama negara harus lengkap. Dan terakhir, kata asing yang dicetak miring, Christian Children Fund, karena begitulah aturan dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Selanjutnya, kasus yang kedua, dapat kita lihat bersama kasusnya dan alternatif suntingan. Dan di sini alasan saya menerima suntingan ini adalah kata terpercaya diubah menjadi terpercaya karena kata terpercaya adalah kata baku yang telah ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya kasus yang ketiga, alasan saya pada suntingan ini kata margin menjadi margin dengan huruf G karena margin adalah bentuk tidak baku dari margin. Hal tersebut dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kata laba yang dicetak miring karena kegunaan huruf miring ialah untuk menegaskan bagian kata laba tersebut. Selanjutnya, kasus yang keempat, alasan penyuntingan kasus keempat ini, kata karir berubah menjadi karir dengan adanya huruf E setelah huruf I. Karena kata karir adalah bentuk tidak baku dari karir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang tepat penggunaannya adalah karir dengan adanya huruf E. Dan kasus yang kelima, alasan penyuntingan, kata antar pihak-pihak diubah menjadi antar pihak-pihak, di mana spasi antar pihak-pihak itu dihilangkan. Dalam hal ini bentuk bakunya adalah antar pihak-pihak, sehingga kata inilah yang digunakan. Kata antar pihak-pihak di sini kurang tepat karena jika diartikan akan menjadi bawa atau kirim pihak-pihak, sedangkan antar pihak-pihak tanpa spasi adalah antara pihak dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya kasus yang keenam, alasan penyuntingannya adalah kata belajar bisnis internasional dan bahasa Indonesia diubah menjadi belajar bisnis internasional dan bahasa Indonesia tanpa huruf kapital di awal katanya. Terjadinya perubahan penggunaan huruf kapital tiap awal kata, karena dalam hal ini penggunaan huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama dokumen resmi seperti yang tertulis dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya, kata di pada kasus ini dihilangkan dan diganti dengan tanda koma, karena terjadi pengulangan kata di, sehingga diubah menjadi tanda koma. Dan hal ini juga tertulis dalam Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan.
Selanjutnya kasus yang ketujuh, alasan penyuntingannya adalah penggunaan huruf kapital pada seluruh kata seharusnya tidak digunakan karena hal itu hanya berlaku untuk sebuah singkatan atau akronim. Selanjutnya, kata data tentang dihilangkan dan dirubah menjadi tanda titik dua. Penggunaan titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Kemudian, setiap huruf awal dalam pemerian menggunakan huruf kapital karena hal tersebut merupakan judul dari tabel sehingga harus menggunakan huruf kapital di awal katanya. Selanjutnya kasus yang ke-8. Di sini dapat dilihat perbedaannya yaitu satu titik, satu tanpa titik dan adanya titik. Dan yang bakunya di sini adalah satu yang terakhir tanpa titik. Karena dalam suatu ikhtisar atau daftar dengan catatan tanda titik tidak akan dipakai jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital di awal kata dan alternatif suntingan karena hal itu merupakan subjudul, jadi harus menggunakan huruf kapital di tiap awal katanya. Selanjutnya, kasus yang ke-9, alasan penyuntingan, kata adalah dan kata yang dihilangkan setelah proses suntingan. Kata adalah seharusnya digunakan untuk menjelaskan bagaimana Pogung Rejo itu, dan kata yang dihilangkan karena kalimat tersebut dapat diubah dengan kalimat yang lebih efektif, yaitu dengan menghilangkan konjungsi yang memang seharusnya bisa dihilangkan, sehingga tidak terjadi pemborosan kata. Dan kasus yang terakhir, kasus yang ke-10, alasan penyuntingan, kata besar menunjukkan ukuran yang lebih besar dari sedang. Sedangkan kata terbesar berarti yang paling besar. Dikaitkan dengan konteks kalimat, kata terbesar menunjukkan populasi penduduknya paling besar berasal dari Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital di awal kata kabupaten diperlukan karena kata tersebut menunjukkan sebuah nama geografi, yaitu Gunung Kidul. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf moderator, mic-nya di mute dulu. Terima kasih kepada rekan saya yang pertama yaitu Dwi Girsang. Baik, rekan saya yang kedua yaitu Herlina Fitri Manurung akan mempresentasikan. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya PPT-nya. Oke. Langsung yang ke-11. Sini saya akan membahas kasus kebahasaan dari nomor 11 sampai 20. Ya, dapat kita lihat bahwa kasus kebahasaan itu dan ada juga alternatif suntingan. Nah, alasan pembetulannya karena dalam kolom kasus kata ekonomi restructuring seharusnya miring karena merupakan bahasa asing. Sama juga dengan kata trickle, tidak bergaris bawah tetapi miring mengikuti kata yang di dalam kurung tersebut. Selanjutnya kata adalah diubah menjadi kata merupakan karena kata merupakan digunakan untuk membuat definisi rupa atau bentuk wujud. Selanjutnya kasus yang nomor 12 yaitu ada kasus dan ada alternatifnya. Alasan pembetulannya, penulisan yang membayangkan lebih tepat mengganti yang bayangkan, yang maksudnya membayangkan secara langsung. Sedangkan pemberian tanda koma yang tepat pada macam-macam di dalam kalimat adalah pilihan tepat. Penambahan di daerah lain di Indonesia juga membuat kalimat menjadi kompleks. Yang ke-13, alasan pembetulannya, kata oleh karena itu lebih cocok digunakan dibandingkan karenanya. Karena di dalam kasus menjelaskan tentang cara pengangkatan data dalam penelitian sastra, dalam menyebutkan langkah-langkah sudah seharusnya ada tanda koma seperti kata pertama dan kedua. Yang ke-14, alasan pembetulannya, seharusnya nomor 10 ditulis dengan huruf besar, begitu juga dengan kata tahun harus ditulis dengan huruf besar. Peran TNI Polri lebih
cocok dicantumkan pada kasus tersebut. Yang ke-15, alasan pembetulannya, bentuk karenanya merupakan bentuk yang sangat sering muncul di dalam tulis-menulis dan karang-mengarang selama ini. Orang tidak menyadari bahwa karenanya adalah bentuk yang salah. Dikatakan bentuk yang salah dalam bahasa Indonesia karena sesungguhnya bentuk tersebut ditegaskan bahwa bentuk kebahasaan yang benar jika digunakan dalam posisi antar kalimat adalah oleh karena itu. Kasus yang ke-16, alasan pembetulannya, pada bagian terdapat bahasa yang tidak baku karena bahasa tersebut disingkat. Contohnya kata karis yang seharusnya ditulis kartu istri dan kata karsus yang seharusnya ditulis kartu suami. Kasus kebahasaan yang ke-17, alasan pembetulannya, dalam kalimat yang ada di kasus tersebut, walaupun kenyataan dalam memberikan definisi kata atau istilah sastra dipandang kurang memuaskan dan juga kalimat, maka ada baiknya dikemukakan beberapa definisi kata atau istilah sastra yang telah diberikan. Itu sangat terbelit atau kalimat tersebut memakai kata yang sangat boros. Yang ke-18, alasan pembetulannya, di dalam kasus terdapat bahasa yang tidak baku, yaitu kata kas, yang seharusnya dituliskan kas, pakai H. Karena dalam KBBI, kata yang baku adalah kata kas. Kasus yang ke-19, alasan pembetulannya, karena kata karena oleh pada kalimat tersebut tidak tepat, karena kalimat itu tidak menunjukkan sebab akibat, sehingga kata karena tidak dipakai, dan kata oleh dipakai karena menunjukkan pelaku. Kata timur dan sarjana dipakai huruf kapital karena diikuti dengan tempat. Dan yang terakhir, kasus nomor 20, alasan pembetulannya, pada kasus ini kalimat di atas memiliki keborosan, maka dari itu kalimat tersebut dialternatifkan menjadi kalimat sederhana. Pada kata kompleks tidak termasuk pada KBBI, maka diganti dengan kompleks. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang kedua, yaitu Herlina Fitri Manurung. Yang akan mempresentasikan selanjutnya yaitu rekan saya yang ketiga, Grace Catherine Huta Barat, yaitu nomor 21 sampai 30. Grace Catherine, saya persilakan. Baik, saya akan membaca kasus 21 sampai 30. Ia berpendapat. Kasus 21, alasan pembetulan ialah alasan pembetulannya, kata fakultas, jurusan, dan program studi pada kasus kebahasaan seharusnya tidak diawali dengan huruf kapital karena masih bersifat umum dan tidak merujuk pada nama suatu lembaga. Kasus ke-22 yaitu alasannya ialah karena kalimat yang mengikuti tidak berupa pemerincian, maka tidak perlu menggunakan tanda titik koma. Penggunaan kata berwujud pada kasus kebahasaan seharusnya tidak perlu digunakan karena kata berbentuk sudah ikut menjelaskan tuturan tersebut. Hal ini mengakibatkan kalimat tersebut tidak ringkas. Kasus 23, alasannya kalimat pada kasus kebahasaan tidak ringkas. Penulisan singkatan dari nama lembaga tidak perlu menggunakan tanda titik. Kasus 24 yaitu alasannya seharusnya setelah konjugasi harus dibubuhi tanda koma. Kasus 25 alasannya kata ganti memiliki arti sesuatu yang tidak ada atau hilang, sedangkan pengganti memiliki arti yang menjadi ganti atau barang, maka kata yang paling tepat untuk kalimat di atas adalah penggantinya. Kasus 26 alasannya ialah seharusnya setelah kata RP
tidak perlu diikuti dengan tanda baca titik, dan karena menjelaskan keterangan bilangan, maka lebih tepat menggunakan tanda garis miring untuk menggantikan kata setiap. Kasus 27 alasannya ialah penulisan bentuk kebahasaan untuk maksud sampai atau hingga adalah dengan tanda pisah, bukan tanda hubung. Kasus 28 ialah kalimat pada kasus kebahasaan menggunakan kata yang boros sehingga menghilangkan ketegasan makna yang seharusnya disampaikan. Kasus 29, alasannya ialah kalimat pada kasus kebahasaan menggunakan kata berulang-ulang yang mengakibatkan pemborosan kata. Selain itu, karena kata yang mengikuti bukan angka, maka lebih tepat menggunakan kata yaitu 8. Kasus yang ke-30, alasannya ialah karena kata ideal reader bukan judul ataupun nama lembaga, maka seharusnya tidak diawali dengan huruf kapital. Selain itu, kata hipotesa merupakan bentuk tidak baku dari hipotesis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari rekan saya Grace Catherine Huta Barat. Akan dilanjutkan oleh saudari saya yang keempat, yaitu Maria Silitonga, nomor 31 sampai 40. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya akan membahas mengenai kasus kebahasaan dari nomor 31 sampai 40. Nah, kita awali dengan dari nomor 31. Oke, baik. Dari nomor 31 bisa kita lihat ada kasus kebahasaan dan alasan saya menyetujui suntingan ini adalah yang pertama, karena secara normatif atau sesuai dengan kaidah kebahasaan, konjungsi akan tetapi merupakan bentuk koordinatif antar kalimat yang berfungsi menghubungkan ide atau gagasan pada kalimat yang sudah hadir sebelumnya. Oleh karena fungsinya yang demikian, maka cara penulisannya pun harus diawali dengan huruf kapital dan diikuti tanda baca koma. Yang kedua, kata si dalam bahasa Indonesia termasuk salah satu kata sandang yang menerangkan kata benda yang diletakkan setelahnya. Kata si ini bersifat netral, seimbang dengan kata yang mengikutinya, atau tidak memiliki kesan kedudukan atau derajat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah dengan menggunakan huruf kecil dan bukan huruf kapital. Selanjutnya nomor 32, alasan saya adalah yang pertama, kalimat pada kasus kebahasaan tersebut merupakan kalimat tidak efektif. Maka susunan kalimat yang tepat ada pada bentuk suntingan yang ada pada di layar. Nah, yang kedua, penggunaan konjungsi maupun pada kasus kebahasaan di samping tidaklah tepat, karena konjungsi maupun merupakan konjungsi korelatif yang hadir berpasangan atau berkorelasi dengan kata yang menjadi pasangannya. Sehingga konjungsi yang tepat untuk frasa tersebut adalah konjungsi dan. Yang ketiga, merujuk KBBI, penulisan kata yang benar adalah gubuk dengan menggunakan K, bukan gubuk dengan menggunakan G, dan penulisan yang benar juga adalah reyot, bukan reot. Selanjutnya, kasus yang ke-33, alasan saya adalah yang pertama, sesuai dengan kaidah kebahasaan, konjungsi maka dari itu merupakan bentuk koordinatif antar kalimat yang berfungsi menghubungkan ide atau gagasan pada kalimat yang sudah hadir sebelumnya. Nah, oleh karena fungsinya yang demikian, maka konjungsi tersebut harus berada pada awal kalimat dan penulisannya diawali dengan huruf kapital serta diikuti tanda baca koma. Yang kedua, pemilihan diksi yang tepat untuk menggambarkan keadaan marah atau seolah-olah mau menerkam, nah adalah dengan mata merah melotot, bukan merah serta bulat. Nah, karena pada umumnya mata merah dan bulat belum tentu menandakan seolah-olah mau menerkam. Berbeda dengan mata merah melotot yang tepat untuk menggambarkan situasi pada kalimat tersebut. Nah, jadi karena pada kasus kebahasaan ini dikatakan terdapat pernyataan seolah mau menerkamnya gitu. Jadi kata yang tepat adalah merah melotot, bukan merah serta bulat. Selanjutnya, kasus kebahasaan yang ke nomor 34,
Nah, frasa keesokan harinya bukan merupakan konjungsi antar kalimat yang harus disertai tanda baca koma. Oleh karena itu, yang tepat adalah tanpa penambahan koma seperti pada bentuk suntingan di samping. Kemudian, keadaan si pincang pada kasus tersebut masih dalam tahap belajar, belum menjadi pedagang sesungguhnya. Hal ini terbukti dari adanya frasa selalu diajari dan dilatih. Nah, oleh karena itu, adanya frasa menjadi pedagang tidaklah tepat. Selanjutnya, menjerit dengan jeritan yang dahsyat merupakan frasa yang tidak efektif karena mengandung bahasa yang berlebihan di dalamnya. Kata menjerit sudah cukup untuk mewakili kata jeritan sehingga tidak perlu lagi dituliskan. Nomor 2, merujuk KBBI, kata yang benar adalah dahsyat dengan penambahan Y, bukan dahsat. Selanjutnya, kasus yang ke-36. Alasan saya adalah yang pertama, frasa mulai sekarang menunjukkan waktu yang berkelanjutan karena terdapat kata mulai di dalamnya, sehingga frasa dan seterusnya tidak lagi diperlukan pada kalimat tersebut. Kemudian, frasa dilarang mengemis dari rumah ke rumah sudah cukup untuk mewakili frasa dilarang meminta-minta, dilarang memasuki pintu-pintu rumah, sehingga kalimat tersebut lebih efektif. Nah, untuk mengefektifkan kalimat tersebut, bisa digunakan hanya frasa dilarang mengemis dari rumah ke rumah. Tidak perlu lagi dilarang meminta-minta, kemudian dilarang memasuki pintu-pintu rumah, karena itu membuat kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Selanjutnya, kasus yang ke-37 adalah merujuk KBBI, kata yang benar adalah berandal, bukan berandal. Jadi ada penambahan E, berandal. Nah, kemudian kata ku pada kalimat tersebut merupakan kata ganti yang harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti maupun mendahuluinya. Sehingga penulisan yang tepat adalah menggangguku tanpa spasi. Kemudian, 38. Menggabungkan kata hal dengan yang demikian merupakan bentuk yang salah karena tidak sesuai dengan normatif kebahasan yang benar. Kata hal biasanya diikuti dengan kata keterangan seperti ini, itu, tersebut, atau hal ini, hal itu, hal tersebut. Nah, sementara itu kata demikian digunakan dengan bentuk mandiri tanpa penambahan kata lain. Nah, jadi kata atau konjungsi demikian biasanya hadir secara mandiri atau sendiri. Misalnya dengan demikian, seperti itu. Berbeda dengan hal, biasanya diikuti dengan hal ini, hal itu, seperti itu. Kemudian kata periode merujuk pada kurun waktu yang singkat dan dapat ditentukan. Misalnya dari tahun 1945 sampai 1950. Berbeda dengan kata masa. Nah, kata masa ini berhubungan dengan zaman atau jangka waktu yang agak lama dan tidak dapat dipastikan. Misalnya masa kanak-kanak, masa penjajahan. Nah, masa kanak-kanak dan masa kanak-kanak ini kan sulit kita tentukan. Misalnya kan tiap orang berbeda pertumbuhannya gitu. Nah, jadi untuk kasus kebahasan itu kata yang tepat digunakan adalah periode, bukan masa. Selanjutnya, kasus yang ke-39 adalah alasan saya yang pertama, pada kasus ini kata masyarakat dihilangkan karena telah diikuti oleh kata sosial yang memiliki makna atau hubungan yang sama. Jadi kata masyarakat dan sosial tidak perlu dihadirkan secara bersamaan karena jika dipilih masyarakat saja, itu sudah termasuk mewakili kata sosial. Kemudian, kata saat ini juga tidak perlu dituliskan lagi karena sudah terdapat kata sedang yang bermakna sama, yakni dalam waktu kejadian tersebut. Kemudian yang terakhir, merujuk KBBI, kata yang benar adalah memperoleh, bukan memeroleh. Bentuk dasar memperoleh adalah oleh, yang kemudian mendapat imbuhan per menjadi peroleh, kemudian mendapat lagi imbuhan menjadi memperoleh. Memang berdasarkan EYD, kata dasar yang didahului KPTS akan lulu jika diikuti oleh imbuhan men. Misalnya men tambah pesona. Pesona itu kan diawali dengan huruf P. Biasanya yang diawali dengan huruf KPTS itu akan lulu. Namun karena memperoleh kata dasarnya adalah oleh, maka tidak menjadi lulu, maka dia tetap menjadi memperoleh, bukan memeroleh. Kemudian berdasarkan KBBI,
Kata yang benar adalah ideal, yang berarti sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau dikehendaki. Kata ideal merupakan kata yang salah karena tidak sesuai dengan KBBI. Demikianlah pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang keempat, yaitu Maria Silitonga. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 41 sampai 50. Baik, di kasus 41 ini, alasan pembetulannya atau penyuntingannya dilakukan penyuntingan pada kasus ini karena ejaan yang kurang tepat pada kata 30%. Di kasus kebahasaan, hampir 30% daerah Nanggro Aceh Darussalam terkena dampak peristiwa tersebut. Terdapat di situ 30%, 30 dan persennya memiliki jarak yang jauh. Padahal seharusnya 30 dan juga persennya itu tidak perlu memiliki jarak yang jauh. Kasus yang kedua, kasus 42, alasan pembetulannya yaitu penulisan pada kasus ini karena adanya kata ulang. Seperti yang kita lihat di kasus kebahasaan dan memutuskan kasus-kasus yang terjadi. Tertera di situ kasus-kasus tidak memiliki penghubung atau tidak memiliki tanda hubung, sedangkan kasus-kasus itu adalah kata ulang, jadi seharusnya diberikan tanda hubung. Kasus yang ke-43, yaitu alasan pembetulannya bentuk di yang menunjukkan suatu tempat ditulis secara terpisah. Dalam kasus tersebut menjadi bentuk di wilayah, sama halnya seperti di Medan, di sana. Lain halnya dengan menunjukkan sebuah kata kerja, dengan menunjukkan yang penulisannya harus digabung seperti dimakan, dilihat. Seperti yang kita lihat di kasus kebahasaan, tingginya tingkat polusi di wilayah kota Yogyakarta disebabkan karena beberapa aspek. Tertulis di situ, di wilayah, itu seharusnya di dan wilayahnya dipisah, karena itu menunjukkan suatu tempat. Beda halnya jikalau itu kata kerja. Itu contohnya kalau itu kata kerja, contohnya dimakan, dilihat. Itu di dan juga kata dasarnya itu disamakan, digabung. Kasus yang ke-43, kasus yang ke-44. Kasus yang ke-44, alasan pembetulannya dalam penulisan yang benar dituliskan menjadi tempat tinggal, supaya tempat yang dikatakan pada kalimat tersebut dapat dimengerti oleh pembaca tempat apa seharusnya. Apabila dituliskan seperti tempat yang salah di atas tempat para gelandangan, maka pembaca tidak akan mengerti tempat apa yang disebutkan. Jadi kalimatnya menjadi kalimat ambigu. Misalnya tempat buku ataupun tempat barang. Jadi tertera di kasus kebahasaan tempat para gelandangan. Di situ tidak tertera tempat seperti apa tempat para gelandangan. Jadi kalimatnya itu menjadi kalimat ambigu. Kecuali kalau contohnya tempat di pinggir jalan itu adalah tempat para gelandangan. Jadi kita tahu kalau tempat para gelandangan itu ada di pinggir jalan. Kasus yang ke-45, alasan pembetulannya dalam kata tak dan tidak sama-sama mengartikan sebuah penyangkalan, namun akan lebih efektif lagi bila menggunakan kata tidak pada kalimat kasus tersebut. Penggunaan kata tarikat pada kasus tersebut tidak tepat karena tarikat adalah bentuk kata tidak baku dari tarekat. Jadi lebih baik menggunakan kata baku yaitu tarkat. Pada kasus yang ke-46,
alasan atau pembetulannya konjungsi koordinatif, sedangkan adalah konjungsi bersifat interaktif, interkalimat. Jadi konjungsi koordinatif yaitu adalah konjungsi bersifat intrakalimat. Konjungsi koordinatif itu harus berperan menghubungkan kebahasaan yang ada di kedepannya dan yang di belakangnya. Sedangkan penambahan unsur-unsur kebahasaan yang berstatus sejajaran pada sebuah kalimat penulisan kata sedangkan. Pada kasus tidak perlu menggunakan awal pada kalimat kapital karena sedangkan bukan pada posisi di awal kalimat. Seperti yang di situ, sedangkan koma dialek daerah ini didasarkan wilayah, karakter, dan budaya setempat. Di situ tidak perlu menggunakan kalimat kapital. S-nya tidak perlu digunakan kalimat kapital. Karena itu adalah konjungsi koordinatif, yaitu hubungan interkalimat antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang selanjutnya. Kasus yang ke-47, alasan atau pembetulannya dilakukan penyuntingan pada kasus ini karena tidak memiliki kehematan kata pada kalimat dialek yang satu dengan dialek yang kedua. Pada kasus yang ke-48, alasan atau pembetulannya dalam penulisan pada kasus ini karena tidak memiliki kehematan pada kalimat ikut-ikutan. Jadi, seperti kasus kebahasaannya, yaitu masyarakat tergiur dan ikut-ikutan mengkonsumsi. Seharusnya masyarakat tergiur dan ikut mengkonsumsinya. Jadi kalimatnya itu tidak mubazir. Kasus yang ke-49, penulisan kalimat pada kebahasaan mengulang kembali frasa karya sastra pada sebuah kalimat harus memiliki kekoherasi di mana kata yang satu dengan yang lainnya harus saling berhubungan. Sehingga pada alternatif suntingan dituliskan menjustifikasi sufiksnya nye dimaksudkan dengan kata sebelumnya yaitu karya sastra bentuk tak adalah bentuk yang harus mungkin hadir dalam pemakaian lisan. Bentuk tulis datar yang benar adalah tidak, bukan tak. Jadi dalam kasus kebahasaan yaitu tertulis tanpa membaca karya sastra masyarakat menjustifikasi karya sastra tak menarik dan berat. Seharusnya tak itu harus diganti dengan kata tidak. Karena tidak adalah bahasa baku menurut KBBI. Kasus yang terakhir yaitu kasus yang ke-50. Alasan atau pembetulannya di dalam penulisan bahasa Indonesia yang benar apabila terdapat di dalam kata yang berbahasa asing termasuk bahasa Inggris harus ditulis dengan cetak miring. Contohnya seperti kasus kebahasan tadi, ada tertulis di situ pantas, baik, outdoor atau indoor. Jadi outdoor atau indoornya itu harus dicetak miring atau bisa ditebalkan. Jadi penulisannya itu dilakukan dengan ditebalkan atau dicetak miring, karena itu adalah bahasa asing. Sekian dari presentasi saya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada kita semua, kelompok 4. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan atas materi kami ucapkan. Terima kasih.